LAT adalah sistem perpustakaan online yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas sejak tahun 2011. INDISLAT merupakan tingkatan dari Integrated Library Information System (LIDE) yang berarti Sistem Informasi Terpadu Ringan. Ini merupakan solusi untuk mengelola data dan operasional perpustakaan, memungkinkan perpustakaan untuk menerapkan otomasi sekaligus mengembangkan perpustakaan digital. INDISLAT dibangun dalam dua platform bahasa pemrograman, yaitu .NET Framework untuk komputer dengan sistem operasi Windows dan PHP open source yang kompatibel dengan sistem operasi Windows dan Linux. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengembangan otomasi perpustakaan di seluruh Indonesia, mengelola koleksi digital, membentuk katalog elektronik berbasis mouse untuk Indonesia atau biasa disebut Indomax, dan menghimpun data koleksi nasional dalam katalog induk nasional atau disebut IN dan bibliografi nasional Indonesia. Ini juga mendukung pembentukan katalog induk daerah dan bibliografi daerah, serta berfungsi sebagai media interaksi antara pustakawan dan pemustaka. INDISLAT memungkinkan pengguna untuk mencari buku dan koleksi perpustakaan, lalu meminjam buku secara online, lalu mengakses informasi bibliografi, lalu menggunakan layanan perpustakaan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalisasi dari INDISLAT. Yaitu yang pertama kita open browsernya, lalu di laman pencariannya kita cari dengan keyword INDISLAT V3 download. Maka akan muncul beberapa link, maka kita pilih yaitu link yang paling atas, yaitu fitur INDISLAT V3 Perpusnas. Kita klik, lalu nanti akan muncul laman INDISLAT dari Perpusnas sendiri. Lalu ketika kita ingin mendownload INDISLAT-nya, yaitu kita pencet bagian installer dan kita klik bawahnya yaitu platform PHP open source. Ya, akan terbuka laman penginstalannya. Lalu kita scroll sedikit ke bawah. Nah, di sini kita pilih paket instalasi INDISLAT yang paling atas, yaitu kita klik, maka akan otomatis INDISLAT-nya akan terdownload. Nah, sudah terdownload, maka kita lihat di bagian download. Lalu kita pindah ke folder lain yang ada di drive volume C, yaitu Acer. Lalu ke user, dan di user kita continue dulu. Ini ada asking for permission, lalu kita pindah, kita pindah. Lalu setelah sudah masuk ke bagian Acer, kita klik kanan. Di sini kita pilih extract dan kita ganti namanya dengan ditambahin dalam kurung dan tulisan EXCT, extract. Kita tunggu prosesnya, tunggu sebentar. Nah, di sini saya akan skipnya agar cepat. Nah, di sini sudah tertera yaitu folder yang sudah diekstrak. Maka kita buka folder ekstraknya. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu setelah kita buka folder ekstraknya, kita copy dan kita buka SRC, yaitu di sini. Lalu kita copy di bagian awal. Nah, jika sebelumnya memiliki XAMPP biasa, kita rename dulu. Nah, kita buka, kita scroll ke bawah, kita pilih SAM control. Nah, di sini kita start Apache-nya. Kita tunggu sejenak sehingga Apache-nya menjadi hijau. Tapi dikarenakan di sini Apache-nya cukup lama menjadi hijau, maka saya coba mencet MySQL dulu, MySQL dulu, start MySQL. Lalu kita tunggu sejenak hingga Apache-nya berubah menjadi hijau. Itu setelah hijau, sudah terlihat hijau, kita klik admin. Nah, di sini akan langsung diarahkan ke PHP MyAdmin. Lalu kita bisa membuka web localhost-nya adminnya itu. Kita pilih, kita bisa open tab, new tabs, dan kita ketik ulang localhost .28123, atau mungkin bisa dengan cara lain, yaitu kita hanya menghapus PHP MyAdmin saja. Setelah itu akan terbuka
homepage dari InDesign sendiri. Untuk loginnya kita harus pencet back office. Setelah kita klik, maka akan tampak laman loginnya InDesign. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan passwordnya. Nah, username-nya sendiri adalah InDesign dan passwordnya adalah InDesign sama dengan. Kita tunggu sebentar. Setelah itu untuk loadingnya, lalu kita akan diberikan perpustakaan pusat. Kita langsung sign in saja. Kita sign in, kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah login ke InDesign. Terima kasih. Yaitu pada panel kiri, klik menu katalog, lalu klik submenu pada entry katalog, dan akan tertampil from entry katalog seperti yang sudah ditampilkan. Kemudian pilihlah jenis bahan pustaka, misalnya monograf untuk entry data bibliografis buku ataupun laporan. Kemudian isilah ruas judul utama. Jika tersisa sisa judul ataupun judul paralel, maka isikanlah pada ruas anak judul. Kemudian isilah ruas penanggung jawab dengan nama-nama orang, penerbit, pengarang, penyunting, ataupun ilustrator dari buku tersebut. Lalu selanjutnya isilah ruas tajuk pengarang utama. Kemudian jika terdapat pengarang kedua, ketiga, seterusnya, ataupun penerjemah atau ilustrator, gunakan tanda plus untuk memunculkan ruas tajuk pengarang tambahan. Lalu isilah ruas tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit pada kelompok-kelompok ruas penerbitan. Kemudian isilah ruas-ruas deskripsi fisik yang terdiri dari jumlah halaman, keterangan ilustrasi, dan dimensi buku. Isilah ruas edisi yang terdapat informasi edisi atau cetakan di balik halaman buku. Kemudian jika terdapat subjek, isikanlah pada ruas subjek seperti nama orang, nama geografis, ataupun topikal. Lalu isilah nomor klasifikasi DDC, isilah ruas nomor panggil, isilah ruas nomor ISBN. Kemudian jika ingin melengkapi data bibliografis dengan informasi pendukung seperti anotasi, informasi halaman, daftar pustaka, rincian isi, ataupun lainnya, bisa klik pada ruas catatan dan klik bulatan jenis catatan yang dimuat. Untuk informasi bibliografis lainnya seperti bahasa, bentuk karya tulis, dan kelompok sasaran, bisa pilih sesuai dengan apa yang sedang Anda muat. Lalu jangan lupa untuk mengeklik contreng tampil di opak agar judul buku ini dapat dicari pada modul opak online public access catalog oleh pemustaka, dan jangan lupa untuk mengeklik simpan seperti yang sudah ditampilkan. Lalu yang selanjutnya itu menambahkan data eksemplar atau item koleksi. Untuk langkah pertama yaitu klik tab koleksi, kemudian klik tombol tambah eksemplar sampai muncul seperti yang sudah ditampilkan pada video. Lalu isilah ruas nomor induk. Nomor induk di sini bersifat unik atau nomornya tidak boleh ada yang sama. Lalu isilah ruas tanggal pengadaan. Pilih jenis sumber pengadaan, bisa seperti pembelian, hadiah, atau hibah, dan sebagainya. Kemudian pilih bentuk fisik, pilih kategori koleksi, lalu kemudian pilih akses, dan pilih lokasi perpustakaan serta lokasi ruang. Selanjutnya, pilih status ketersediaan, dan kalian dapat melengkapi data eksemplar dengan menampilkan nilai harga eksemplar yang sudah terbeli. Kemudian isilah nomor panggil eksemplar yang sudah otomatis ditampilkan oleh sistem disediakan. Klik contreng tampil di opak data eksemplar ini untuk dapat dilihat oleh pemustaka, lalu klik tombol simpan. Ini tutorial untuk menambahkan cover. Nah, dari form koreksi katalog,
bisa diklik tab cover seperti tertera pada gambar berikut ini. Selanjutnya, dalam tab cover, klik lambang folder yang berwarna biru untuk mencari file gambar yang akan diunggah. Setelah itu, tinggal pilih gambar cover yang akan diunggah, dan selanjutnya klik tombol open. Setelah itu, klik tombol unggah, dan apabila tidak terjadi kesalahan, file gambar cover yang berhasil diunggah akan terlihat seperti gambar berikut ini. Nah, jika perlu mengganti gambar cover, bisa klik saja tombol hapus cover berwarna merah, nanti kemudian lakukan lagi pengunggahan ulang seperti tutorial yang sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk menambahkan konten digital. Di sini dari form koreksi katalog bisa diklik tab konten digital, nanti akan muncul seperti gambar. Nah, dalam tab konten digital nanti klik tombol pilih berkas. Nah, selanjutnya cari aja file konten yang mau diunggah. Bisa klik dan tombol open kalau udah, diklik aja. Selanjutnya klik tombol unggah. Nah, kalau misalnya nggak ada kesalahan saat mengunggah, akan muncul notifikasi keberhasilan. Selanjutnya untuk mencetak label koleksi, ini pada panel kiri bisa klik menu akuisisi. Di dalam menu akuisisi bisa klik submenu daftar koleksi. Dalam daftar koleksi nanti akan muncul data-data eksemplar koleksi, tinggal klik kotak contreng pada body data eksemplar yang ingin dicetak labelnya. Contohnya seperti nanti akan muncul seperti di video. Selanjutnya di atas daftar tersebut terdapat ruas aksi, bisa klik aksi cetak label sehingga muncul ruas-ruas pilihan lanjutan. Selanjutnya pilih sumber nomor panggil dari katalog atau dari data eksemplar. Bisa pilih ukuran kertas misalnya A4. Setelah itu bisa pilih model, misalnya model A46. Selanjutnya pilih format dokumen, PDF semisal. Setelah itu klik tombol proses. Selanjutnya sistem akan membentuk sebuah dokumen PDF yang berisi tampilan label siap cetak seperti contoh tampilan berikut ini. Selanjutnya tutorial mencetak kartu katalog. Pada panel kiri klik menu katalog. Selanjutnya klik submenu daftar katalog. Nanti dalam daftar katalog yang berisi daftar katalog dan pustaka, klik kotak contreng pada baris judul yang ingin dicetak kartu katalognya, seperti yang akan muncul pada video berikut ini. Selanjutnya di atas daftar tersebut terdapat ruas aksi. Pilih aksi cetak kartu katalog sehingga muncul ruas-ruas pilihan lanjutan. Selanjutnya pilih jenis kartu yang ingin dicetak dan klik tombol proses. Nantinya sistem akan membentuk sebuah dokumen PDF yang berisi tampilan kartu katalog siap cetak, contohnya seperti yang ada di video. Selanjutnya tutorial melihat data bahan pustaka. Nah, data bahan pustaka, contoh kayak cover konten digital itu bisa dilihat ke pustaka melalui modul opak. Ini list versi 3. Contohnya seperti ada video berikut, bisa diklik sesuai judul buku yang akan dicari. Contohnya filosofi teras ini bisa diketik, selanjutnya tinggal klik aja cari. Nah, nanti akan muncul seperti contoh yang ada di video berikut. Selanjutnya, ada kegiatan pengolahan data, di mana dengan adanya data anggota, maka pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian akan menjadi lebih cepat. Sekarang, Anda memulai pada halaman beranda, Anda dapat melihat panel di sebelah kiri, terdapat menu keanggotaan, lalu pilih entry anggota, namun pastikan sebelum mengentry data anggota, sudah sesuai dengan kartu diktas yang sah. Nah, sudah muncul form seperti ini, Anda tinggal menambahkan saja daftar anggota yang ingin Anda tambahkan. Di sini, saya ingin menambahkan melalui kartu identitas mahasiswa. Untuk member-membernya tidak perlu diisi karena sudah tercatat secara otomatis oleh sistem. Anda hanya menambahkan nama lengkap, nomor identitas, tempat lahir, ada di kota mana, lalu tanggal lahir dengan format tanggal, bulan, serta tahun, lalu alamat yang sesuai dengan KTP, lalu provinsi. Di sini provinsi saya adalah Jawa Timur, lalu kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Nah, jika alamat tempat tinggal kalian sekarang sesuai dengan form di atas, Anda hanya dapat mencentang karena sudah otomatis bisa terisi. Anda hanya perlu menambahkan nomor handphone yang bisa dihubungi. Nah, untuk nomor telepon ini bisa di-strip aja. Lanjut ke jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan email. Untuk email, saya memakai email dari institusi saya karena ini dari email yang aktif untuk pendidikan saya. Lalu ini Anda menambahkan ibu kandung. Lalu menambahkan juga data pekerjaan atau perguruan tinggi, yaitu ada nama institusi, alamat institusi, dan nomor telepon institusi. Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi bisa Anda tambahkan di form di bawah ini. Untuk mengantisipasi atau misalnya ada kendala atau seperti apa, bisa dihubungi melalui sini. Lanjut ke form yang bagian kanan, itu ada tahun ajaran, jenis anggota, lalu
tanggal pendaftarannya kapan, dan jangan lupa juga status anggotanya harus diaktifkan, terus centang koleksi yang dapat dipinjam yang ada di atas tadi, lalu disimpan. Nah, tampilnya udah seperti ini. Nah, karena ini belum ada fotonya, Anda bisa menemukan foto anggota. Anda bisa mengambil foto melalui kamera web laptop, namun saya memilih untuk mengambil foto melalui file juga bisa dengan memencet tombol ini, dan akan terpampang file mana yang akan Anda unggah seperti ini. Lalu Anda bisa pencet unggah. Untuk menyesuaikan foto, Anda bisa klik di sesuaikan foto, lalu Anda bisa menyesuaikan foto yang Anda mau, lalu selesai. Nah, jika sudah tampak seperti ini, jangan lupa untuk disimpan. Nah, berhasil disimpan. Lalu buat Anda, jika ingin mengecek kartu anggota, bisa klik di sebelah sini, yaitu di warna pink. Nah, sistem akan otomatis untuk mendownload melalui format PDF. Dan Anda bisa klik. Nah, tampilannya kan menjadi seperti ini, kartu anggota perpustakaan Mitra Perpusnamas. Nah, tampilannya seperti itu. Di sini ada daftar anggota yang sudah diinput, siapa aja yang ingin ditambahkan. Di sini saya menambahkan saya sendiri dan teman saya. Lalu untuk mencetak untuk pilihan, Anda bisa pakai aksi cetak kartu anggota di sini, lalu cetak kartu anggota terpilih. Jadi Anda bisa memilih anggota mana saja yang ingin dicetak melalui centang-centang yang ada di sebelah kiri. Setelah selesai, kalian bisa proses. Nah, sudah seperti tadi, sistem sudah otomatis untuk mendownload. Nah, tampilnya seperti ini tadi. Habis itu ke daftar perpanjangan. Lalu ada tekan tambah, dapat memasukkan anggota mana yang ingin kartunya diperpanjang. Nah, ini jangan sampai untuk kosong karena ini adalah harus ya. Untuk diisi, diperpanjang sampai apa. Lalu klik simpan. Nah, itu sudah berhasil disimpan. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan proses sirkulasi di dalam web ini slide. Jadi yang pertama kita pergi ke bagian sirkulasi. Yaitu pertama kita melakukan entry peminjaman. Entry peminjaman ini yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan nomor anggota. Lalu setelah kita memasukkan nomor anggota, kita masukkan kode barcode dari buku yang ingin dipinjam. Di sini sudah keluar ini tanggal pinjam yang berapa dan jatuh temponya itu tanggal berapa, yang tanggal 8 bulan 1. Nah, di sini kita simpan. Nah, jika kita ingin mencetak slip peminjaman atau cetak slip peminjaman, kita bisa mengklik salah satu bagian di atas. Nah, untuk peminjaman susulan, kita ini bisa memasukkan nomor anggota tadi dan kita cari. Nah, di sini kita masukkan barcode yang ingin kita pinjam dan juga tanggal kapan kita ingin pinjam. Nah, di sini karena memang sebelumnya bukunya sudah dipinjam, maka tertera koleksi sedang tidak tersedia. Koleksi yang diinginkan oleh user sedang tidak tersedia karena sedang dipinjam. Lalu kemudian kita cek daftar peminjaman, lalu kita cek ternyata memang ada yang sedang meminjam. Di situ ditampilkan ada yang sedang meminjam. Nah, kita gimana cara ngeceknya? Kita bisa cek di localhost ini slide juga, lalu kita klik opak dan klik buku yang ingin dicek apa masih tersedia atau sedang dipinjam. Nah, di sini sedang dipinjam ketersediaannya. Nah, lalu setelah itu kita ke entry perpanjangan jika memang orang tersebut ingin melakukan perpanjangan buku, yaitu kita klik di hari dia mau memperpanjang peminjaman bukunya, lalu kita klik masukkan kode bukunya, dan setelah itu maka langsung tertera bahwa bukunya itu sudah diperpanjang dan berhasil. Nah, kita simpan. Lalu jika ingin kita cetak slip peminjaman perpanjangan, kita bisa ke bawah klik tombol ini. Lalu kemudian kita bisa melihat buku yang sudah diperpanjang itu di daftar perpanjangan. Bisa kita lihat di sini. Kita juga bisa melihat di daftar peminjaman. Juga sama-sama menampilkan buku yang sedang dipinjam atau diperpanjang. Jadi jika ingin mengembalikan buku, kita bisa masuk ke dalam menu agar pembalian. Nah, ini langsung ke input bahwa koleksi yang dipinjam itu dikembalikan tanggal berapa. Kemudian kita simpan. Jika ingin mencetak slip pengembalian, kita bisa mengklik salah satu tombol di atas. Lalu kemudian untuk pengembalian susulan, kita ini untuk pengembalian yang memang sudah terlambat ya. Jadi kita contohnya misal tanggal 8 itu sudah harus dikembalikan, tapi pemiliknya mengembalikannya tanggal 20. Nah, ini harus kita masukkan kode bukunya. Oke. Nah, di bawah ini kita sudah tertera apa saja beberapa hari dia terlambat. Lalu kita pilih simpan. Jadi setelah kita mengklik selesai, akan ditunjukkan, akan diarahkan ke bagian koleksi yang terkena pelanggaran ini, itu akan diberi hukuman apa atas
skorsing atau mengganti koleksi yang baru. Nah, di sini kami memilih skorsing. Kita proses. Kita kalau ingin mencetak slip maka bisa di atas. Kita pencet selesai, maka itu tertera di daftar pelanggaran. Maka akan tertera di daftar pelanggaran yaitu berupa hukuman aktif. Juga setelah itu kita cek di portal ini slide-nya apakah bukunya sudah tersedia atau masih belum. Dan di sini ternyata bukunya sudah tersedia. Selanjutnya tutorial penjenisan anggota dan peraturan peminjamannya. Ini di beranda kalian bisa scroll, klik menu administrasi. Di situ kalian bisa klik pengaturan keanggotaan. Di situ muncul jenis anggota yang diklik aja. Nah, untuk merubah peraturan terhadap jenis anggota, ini kalian bisa geser. Nanti muncul tombol koreksi ini diklik. Nah, nanti muncul form koreksi jenis anggota seperti video di atas. Nah, ini bisa kalian ganti, sesuaiin aja. Tergantung peraturan masing-masing perpustakaan. Misal hari ini mau diganti kan bisa ganti aja. Kayak pendaftaran ini juga bisa diganti. Misal warnanya nggak sesuai, nanti ini bakal muncul warna merah. Nanti tinggalkan sesuaiin lagi formatnya. Nah, kalau udah kalian bisa klik tombol simpan. Nah, kalau misalkan mau menghapus jenis anggotanya, ini kalian bisa geser lagi. Di situ kalian klik tombol hapus, ini bakal kehapus. Nah, kalau untuk menambah jenis anggota baru, ini kalian klik tombol tambah yang warna hijau, nanti bakal muncul keluar form isian tambah jenis anggota. Nah, ini kalian bisa isi aja. Sama karyawan, ini tinggal ketik aja karyawan. Nah, isinya bisa sesuaiin aja. Disitu kalian bisa klik tombol simpan. Selanjutnya tutorial pengaturan hari libur. Ini di beranda kalian bisa scroll terus cari klik menu administrasi. Selanjutnya ini kalian bisa pilih pengaturan umum. Selanjutnya klik sub menu hari libur ini. Nah, nanti bakal muncul seperti contoh di video. Misal untuk menambahkan hari libur, ini kalian klik aja tombol yang warna hijau tambah ini, kalian klik saja. Nah, nanti bakal muncul form tambah hari libur. Ini kalian tinggal pilih tanggalnya aja. Semisal 25 Desember, kalian bisa klik aja tanggalnya. Nah, di keterangan ini tinggal kalian ketikkan. Semisal 25 Desember itu hari raya Natal, ini bisa kalian ketik. Jika udah, kalian bisa klik tombol simpan. Nah, misal untuk nambah hari libur lagi, kan bisa tinggal klik tambah lagi. Nah, lakukan hal yang sama seperti contoh tadi. Nah, misal udah, ini kan tinggal klik tombol simpan aja. Selanjutnya adalah tutorial praktek atau administrasi pada program aplikasi InListLite versi 3. Ini tutorial pengaturan layanan Sabtu dan Minggu. Ini di beranda, kalian tinggal klik menu administrasi. Nah, nanti muncul pengaturan umum, bisa diklik aja. Nanti kalian klik yang layanan Sabtu dan Minggu. Nah, ini kan bisa isi aja, klik kotak contreng ini untuk memberitahu sistem bahwa hari ini tuh libur perpustakaan. Bisa enggak kan ya bisa kosongkan saja. Nah, misal udah kan bisa tinggal klik simpan.